Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang persamaan trigonometri untuk sinus. Jadi, kita mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk kita bersama-sama di channel Berbagi Matematika untuk mempelajari matematika. Oke, kita lihat kalau yang paling penting kita ingat selalu itu adalah untuk persamaan sinus ini adalah kalau bagian kiri dan kanan harus dalam bentuk sinus. Jadi kalau sinus X sama dengan sin P, maka yang pertama kita ambil adalah X sama dengan P tambah K kali 360 derajat. Kenapa ini 360 derajat? Karena di kelas sebelumnya kita pelajari bahwa satu periode itu adalah untuk sinus 360 derajat untuk yang standar. Atau kalau dalam bentuk derajat, kalau dalam bentuk radian berarti X-nya sama dengan P tambah K kali 2Pi. Kemudian yang kedua dikuadrat, tentunya 180 derajat kurang P tambah K kali 360 derajat. Kenapa 180? Karena kita tahu sinus itu selain di kuadran pertama juga di kuadran kedua adalah positif. Atau kalau bisa kita buat P kurang P tambah K kali 2Pi. Nah, ini yang harus selalu kita ingat. Untuk harga K-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Tentunya nanti di sini di soal akan ada diketahui batas-batasnya atau daerah asalnya. Nah, jadi tugas kita adalah untuk mencari himpunan penyelesaian. Oke, jadi kalau kita ambil misalnya soalnya seperti ini, himpunan penyelesaian dari sinus 2Y sama dengan sinus 50 derajat pada daerah Y adalah 0 sampai 360 derajat adalah. Jadi yang pertama ini sudah kiri kanan ini sinus, jadi sebenarnya udah mudah. Maka sesuai dengan teori pertama tadi berarti 2Y sama dengan 50 derajat tambah K kali 360 derajat. Karena yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, berarti itu adalah Y. Nah, maka ini kita bagi dua kiri kanan sehingga kita peroleh 25 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, katanya K itu tadi adalah elemen bilangan bulat, berarti bisa bilangan bulat positif, bisa 0, bisa negatif. Kita mulai aja dari 0. Kalau K-nya sama dengan 0 berarti Y-nya itu sama dengan 25 derajat. Kalau K-nya sama dengan kita ambil 1 berarti ini 180 tambah 25 berarti 205. Kalau K-nya sama dengan 2 tentunya tidak memenuhi lagi karena sudah lebih dari batas. Kalau kita ambil misalnya min 1 berarti juga tidak memenuhi lagi karena sudah ini lebih kecil dari batas ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 2Y sama dengan 180 derajat kurang 50 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini berarti 2Y sama dengan 130 derajat tambah K kali 360 derajat. Berarti kalau sama-sama dibagi 2, ini sama dengan 65 derajat tambah K kali 180 derajat. Kembali tadi untuk K-nya sama dengan 0 maka kita dapat 65 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti 180 tambah 65 sama dengan 245 derajat. Nah, untuk K-nya 2 tentunya enggak memenuhi. Untuk K-nya minus juga enggak memenuhi. Berarti kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 25 derajat, 65 derajat, 205 derajat, dan 245 derajat. Jadi, kita urutkan mulai dari yang paling kecil. Oke, ini dia himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, coba kita lihat yang lain. Jika Anda ingin mendapatkan fasilitas spesifik, silakan gabung dengan Berbagi Matematika sesuai dengan layanan yang ada di sini. Di channel Berbagi Matematika sudah ada tombol gabung. Jadi silakan gabung.
Selanjutnya coba kita lihat yang bagian kedua, nilai alfa untuk sinus 180 derajat kurang alfa sama dengan 1 sama dengan alfa di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi katanya tadi kiri dan kanan itu harus dalam bentuk sinus. Nah, ini belum, yang sebelah kanan belum sinus. Berarti kita harus tahu nilai sudut istimewa. Di kuadran 1 itu adalah sinus berapa, kan begitu. Tentunya kita tahu itu adalah sinus 90. Sehingga kita bisa buat ini menjadi sinus 180 derajat kurang alfa sama dengan sinus 90 derajat. Karena sudah sama-sama sinus, maka bisa kita buat 180 derajat kurang alfa sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, kalau pertama kita pindahkan ini kemari ke sebelah kanan, berarti 90 kurang 180. Berarti minus alfa sama dengan minus 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Karena yang diminta adalah alfa bukan minus alfa, berarti kalikan negatif kiri kanan sehingga kita dapat alfa sama dengan 90 derajat kurang K kali 360 derajat. Nah, untuk K-nya sama dengan 0, maka kita dapat alfanya sama dengan 90 derajat. Kalau K-nya 1 tidak berada di daerah ini. Kalau misalnya kita masukkan min 1 juga tidak berada di antara ini. Jadi dari sini cukup kita dapat alfanya 90 derajat. Kemudian yang kedua tadi adalah 180 derajat kurang alfa sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Jadi kalau kita lihat ini bisa kita buatkan 180 derajat kurang alfa sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Berarti minus alfa, kalau ini pindah berarti minus 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Kalau kita kali negatif semuanya, sepertinya sama dengan yang di sebelah kiri yang sudah kita dapat. Nah, cukuplah kita buat K-nya sama dengan 0, berarti alfa 90 derajat. Nah, berarti kesimpulannya adalah bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Nah, ini dia ya, cara untuk menyelesaikan. Nah, selanjutnya coba kita lihat lagi nomor berikutnya, nilai X yang memenuhi sin 2X tambah pi per 2 sama dengan min setengah akar 3 dengan X sama dengan 0 sampai pi. Nah, jadi kita harus tahu kalau min setengah akar 3 itu sinus berapa. Ini tentunya yang pertama itu adalah di kuadran keempat. Di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Kalau di kuadran ketiga berarti kalau setengah akar 3 itu kan sama dengan sinus 60 derajat. Berarti kalau di kuadran ketiga 180 tambah 60 berarti 240. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi sinus 240 atau sinus 4 per 3 pi. Karena ini semuanya dibuat batasnya dalam pi. Nah, karena ini sudah sama-sama sinus, maka kita bisa buat 2X tambah pi per 2 sama dengan 4 per 3 pi tambah K kali 2 pi. Dipindahkan kemarin berarti 4 per 3 pi kurang pi per 2 ya. Berarti 2X sama dengan ini 4 per 3 kurang 1 per 2. Maka kita dapat hasilnya adalah 5 per 6 pi tambah K kali 2 pi. Karena yang ditanyakan adalah X, maka ini kita bagi 2 kiri kanan. Maka kita dapat X-nya sama dengan 5 per 12 pi tambah K kali pi. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5 per 12 pi. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti ini kalau 5 per 12 tambah pi berarti sama dengan 17 per 12 pi. Berarti lebih dari sini ya, berarti tidak memenuhi. Kita coba lanjut ke bagian kedua, yaitu 2X tambah pi per 2 sama dengan pi kurang 4 per 3 pi tambah K kali 2 pi. Nah, sekarang berarti pi kurang 4 per 3 pi berarti 3 minus 2 per 3 ya. Ya, minus 3 per, ini 3 kurang 4, 1, berarti 1/3, minus 1/3 ya. Nah, berarti
minus 1/3 pi kurang pi per 2, ini pindah ke sebelah kanan, tambah K kali 2 pi. Nah, ini berarti hasilnya sama dengan minus 5/2, minus 5/6 ya. Berarti 2X sama dengan minus 5/6 pi tambah K kali 2 pi. Kalau sama-sama dibagi 2, berarti X-nya sama dengan minus 5/12 pi tambah K kali pi. Kalau K-nya 0, tentunya tidak memenuhi. Nah, kita cukup kalau K-nya sama dengan 1, berarti minus 5/12 tambah pi, berarti sama dengan 7/12 pi. Nah, itu dia. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5/12 pi dan 7/12 pi. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan coba lihat lagi. Yang berikutnya akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan jangan lupa tonton video saya yang lain tentang persamaan trigonometri di channel Berbagi Matematika. Sampai jumpa.